sesi diskusi sudah saya buka untuk peserta yang ingin berpartisipasi bertanya kepada para narasumber kita. Saya persilahkan, mungkin bisa dengan raise hand atau melalui kolom dari chat. Sepertinya dari kolom chat sudah ada yang bertanya ya. Ini dari Mas Bekti Putra. Saya boleh bacakan pertanyaannya ya para narasumber. Selamat sore Bapak dan Ibu pemateri, izin bertanya terkait paten dan rahasia dagang. Tadi Bapak Iqbal sempat menjelaskan terkait dengan penjelasan rahasia dagang yang dilindungi selama rahasia itu masih tetap terjaga. Sementara untuk paten pada proses pendaftarannya terdapat pengumuman yang mana hal tersebut dapat membongkar dari rahasia dagang yang akan dimohonkan patennya. Mohon untuk bisa dijelaskan lagi terkait hal tersebut karena dalam konsep perlindungan paten bertolak belakang dengan rahasia dagang. Terima kasih sebelumnya. Mungkin Pak Ahmad Iqbal bisa memberikan tanggapannya atas pertanyaan dari Mas Bekti. Siap, terima kasih atas pertanyaan Mas Bekti Putra ya. Memang antara perlindungan rahasia dagang dan paten itu memang bertolak belakang. Karena kenapa? Di satu sisi perlindungan paten itu dengan kita mengajukan permohonan, otomatis semua formula atau semua terkait dengan komposisi dari misalkan jamu itu diungkap. Karena itu penting sekali untuk melihat pemerintah akan menilai kebaruan dari atau pengembangan, apakah ini ada pengembangan dari produk yang sebelumnya atau tidak dari permohonan tersebut. Beda dengan rahasia dagang, dimana kalau rahasia dagang memang harus dirahasiakan, karena kalau dibuka tentu bukan rahasia lagi. Itu makanya ada dua hal berbeda. Jadi makanya kalau kita ingin mengajukan permohonan perlindungan KAI atas produk kita atau atas mungkin dari jamu kita memilih apakah mau paten apa produk, mau paten apa rahasia dagang. Kalau paten ya ajukan permohonan patennya secara resmi di kantor dengan membuka semua komposisinya, atau kita mengkip aja perlindungan paten dengan membuat bordering atau batasan dengan membuat perjanjian di antara pihak-pihak yang memang terlibat dalam pengolahan dari formula tersebut. Jadi nggak bisa kita ajukan paten, artinya paten kita ajukan, rahasia dagang juga kita simpan, karena akan terjadi kontradiktif. Kecuali kalau memang patennya formula awalnya kita daftarkan paten, tapi pengembangan tapi itu kan juga menjadi hal yang sangat rumit sekali, karena ada beberapa komposisi yang memang sama, walaupun pengembangan kan A plus A tambah B tambah C, pengembangan dengan menambahkan huruf B, tetap aja A, B, C tetap masuk input dalam formula atau komposisi tersebut. Seperti itu Mas Anggoro. Jadi memang dua hal berbeda dan memang harus memilih mana yang kira-kira kita perlindungan kita yang mau kita pilih, perlindungan atas produk kita gitu Pak. Karena kalau paten kan memang jelas nanti ada proses pengumuman itu kan diumumkan pada halayak pada masyarakat umum, nanti akan melihat apakah ada komposisi, apakah ada oposisi dari permohonan paten kita. Ada keberatan atau enggak nih dengan permohonan Bapak Ibu nih, tuh kan pasti akan terbuka. Dan setelah 20 tahun atau 10 tahun paten itu berakhir, otomatis itu akan menjadi milik umum, semua orang boleh pakai tanpa izin Pak. Nah, lebih baik mana nih, rahasia dagang kah atau paten kah? Karena jaga waktu dan nggak bisa berpanjang. Kalau rahasia dagang, selama tadi dirahasiakan ya sampai kapanpun. Coca-Cola udah berapa tahun tuh kan, berapa puluh tahun, ratus tahun tuh Coca-Cola, KFC segala macam. Sampai sekarang masih aman kok, karena mereka menggunakan mekanisme perlindungan rahasia dagang itu sampai kapanpun, selama itu terjadi dirahasiakan, sampai kapanpun produk itu akan tetap rahasia, formulanya tetap rahasia gitu Pak. Terima kasih. Baik, kira-kira untuk Mas Bekti, apakah jawaban dari Pak Ahmad Iqbal Taufik sudah diterima? Apakah masih ada tanggapan lain, Mas Bekti? Oh, sudah ditanggapi melalui kolom chat, Pak. Sudah cukup jelas katanya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Itu ada dari Mbak Gloria Novelia. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Gloria Novelia dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Izin bertanya Bapak dan Ibu, bagaimana pertanggungjawaban HKI dalam eksekusi apabila terjadi pelanggaran persamaan merek pada pokoknya pada produk jamu ini? Apakah hanya pembatalan merek saja atau ada yang lain? Terima kasih Pak Bu. Mungkin saya lempar ke narasumber, kira-kira siapa, atau bebas saja ya. Mungkin dari Bu Eci, Bu. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana pertanggungjawaban HAKI dalam hal eksekusi apabila terjadi pelanggaran persamaan merek pada pokoknya pada produk jamu. Apakah hanya pembatalan merek saja atau ada yang lain? Ya, jadi mungkin ini maksudnya kalau ada merek yang sama gitu ya. Ada dua merek yang sama, dua produk sama-sama produk jamu, lalu
ada ternyata sama mereknya ya, mungkin yang dimaksud seperti itu ya, pertanggungjawaban haki dalam hal eksklusif nggak boleh terjadi pelanggaran persamaan merek ya, jadi mereknya sama. Nah jadi kalau ada dua merek yang sama ya, para pihak yang bersengketa atas merek ini bisa mengajukan ya agar merek tersebut, jadi misalnya merek ini satu sudah daftar, satu masih dalam proses ya, bisa minta supaya merek tersebut tidak diterima permohonan pendaftarannya, atau jika sudah didaftar bisa mengajukan proses pembatalan ya. Jadi memang hanya itu yang bisa dilakukan kalau kita berbicaranya dalam ranah haki ya, pertanggungjawaban. Jadi dilihatnya siapa yang berhak dulu, siapa yang lebih berhak ya. Nah kalau kita lihat lagi berarti kita kembali kepada first to file ya, first to file-nya siapa yang daftar duluan, maka dia yang dianggap berhak menggunakan merek tersebut ya. Jadi prosesnya ya mengajukan pembatalan ya, mengajukan pembatalan terhadap merek tersebut, pengajuannya diajukan ke pengadilan niaga seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eci untuk jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Iqbal terkait pertanyaan dari Mbak Gloria Novelia. Ya, apakah hanya pembatalan saja atau apakah ada hal yang lain jika terdapat pelanggaran persamaan pada pokoknya? ya kalau terjadi pelanggaran bersama ya otomatis ya memang harus dilakukan pembatalan terhadap merek tersebut. Kalau pelanggaran persamaan pada ini kalau pelanggaran kita sebagai pemilik merek ya kita bisa laporkan ke pihak yang berwajib. Misalkan saya sebagai pemilik merek nih, kita ada dua posisi ya. Pertama sebagai pemilik merek, kemudian kita menemukan ada pihak lain yang punya merek yang sama. Kita bisa melakukan lapor kepada pihak yang berwajib karena delik aduan bahwa ada pihak lain yang menggunakan merek kita tanpa izin misalkan. Itu. Kemudian kedua, apabila kita ada pihak lain ternyata sudah mendaftarkan merek yang merek atau mereknya kita terlebih dahulu, kita kalah stop misalkan untuk mendaftarkan mereknya karena mungkin kita sibuk ngurus izin yang lainnya misalkan, mungkin bahasanya hilaf ya untuk mendaftarkan mereknya, kita bisa ajukan permohonan gugatan pembatalan di pengadilan niaga, mungkin apakah dengan ada itikat tidak baik atau bagaimana, atau dengan dari hukum yang memang nanti akan disampaikan dalam gugatan, nanti pengadilan akan menilai apakah gugatan kita ini akan diterima atau tidak, tentu dengan bukti-bukti yang cukup. Begitupun kalau kita sebagai pemilik merek, kita melaporkan pihak lain atas penggunaan merek yang sama, tentu juga harus dengan bukti-bukti yang cukup, jangan asal lapor atau segala macam. Atau juga mungkin kita sebagai pemilik merek yang sah berdasarkan sertifikat bisa juga menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggunakan tanpa izin juga ke pengadilan niaga. Ada serani ya kita lapor tidak, jadi kita bisa menggugat ganti rugi atas penggunaan merek tersebut karena mungkin produk kita menjadi kurang laku atau mungkin menjadi turun produksinya, atau karena ada pihak lain yang menggunakan merek kita tanpa izin. Tapi kalau terkait dengan komposisinya misalkan, itu bukan ranah kita, tapi itu bedalah. Artinya misalkan pakai merek yang sama, komposisi ternyata bikin masalah, bikin sakit kita karena mengkonsumsi produk itu mungkin ada ranah pihak lain yang akan mengambil alih penyelesaian hukumnya, Pak. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas tanggapannya. Gimana untuk Mbak Gloria, apakah sudah sepakat dengan jawaban yang disampaikan oleh para pemateri? Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Bu. Selamat sore dari Pak Riki. Selamat sore Bapak dan Ibu pemateri. Perkenalkan saya Riki dari PT Agra Prana Sena Anugrah. Izin bertanya mengenai permohonan pendaftaran merek. Mengapa estimasi permohonan pendaftaran merek dari mulai permohonan disubmit sampai permohonan didaftar dan sertifikat terbit, estimasi prosesnya tidak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Dalam hal ini permohonan yang dapat dikatakan tidak ada usulan keberatan dari pihak lain atau penolakan dari pemeriksa. Baik, mungkin untuk pertanyaan ini kita kasih kesempatan kepada Pak Victor, mungkin bisa menjawab Pak Victor. Ya, terima kasih Pak Anggoro. Memang yang paling tepat Pak Ahmad nih, karena Pak Ahmad di institusi itu ya. Saya serahkan ke Pak Ahmad lah. Ini lebih kepada ke regulator ya. Ya, terima kasih Pak Victor. Mungkin kalau kita bicara timeline di undang-undang sudah ditentukan berapa lama, misalkan sekian bulan. Namun mengingat permohonan merek khususnya itu melimpah ruah Pak. Artinya dengan online ini jadi banyak ya permohonan yang masuk ke kami. Artinya mungkin ada beberapa kendala delay waktu atau apa, tapi setidaknya tidak lama-lama. Artinya sepanjang tadi tidak ada masalah, clear dari awal tuh nggak ada masalah, tidak ada keberatan atau tidak ada masalah. Itu bisa lebih cepat dari yang di undang-undang kalau memang tidak ada masalah. Tapi kan terkait dengan adanya permohonan paten, permohonan merek yang banyak yang mungkin tinggal menunggu antrian untuk dalam proses pemeriksaan atau, tapi setidaknya kami berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada.
dapatkan kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu. Karena itu kan banyak orang nunggu-nunggu Pak nih kapan sertifikat saya keluar, saya mau lisensi, saya mau usaha, mau ini segala macam. Tapi ya kami berusaha semaksimal mungkin, makanya kami membuat permohonan online ini pun untuk satu memudahkan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta bawa berkas segala macam hanya untuk mendapatkan, cukup pakai handphone, duduk sambil ngopi atau sambil makan pisang goreng, tinggal upload tinggal nunggu. Dan itu pun bisa Bapak Ibu bisa melihat progresnya di akun Bapak Ibu sendiri. Udah sampai mana nih progresnya nih? Gitu. Artinya bisa melihat langsung, oh ini ternyata sudah sampai formatnya sudah selesai, sudah diumumkan. Oh ini sudah di pelayanan teknis. Kalau pelayanan teknis itu artinya menunggu antara untuk diperiksa oleh pemeriksa. Misalnya. Oh ini sudah masuk pemeriksaan. Oh ini sudah masuk. Nah, artinya bisa dilihat sendiri dari proses permohonan. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik. Mengenai jangka waktunya kan kurang lebih bisa lebih cepat, lebih ini, atau mungkin lebih pun tidak. Kita belajar dari pengalaman Ibu tidak lebih lama dari yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun yang jelas bahwa permohonan Bapak Ibu akan tetap proses sampai kalau memang di-granted dapat sertifikat atau ditolak oleh pemeriksa nantinya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin dari Bu Eci, Bu Rahmita, maaf, bisa menambahkan jawaban dari Pak Ahmad untuk pertanyaan dari Pak Riki. Oke, ya, jadi benar tadi yang disebut Pak Iqbal ya, antrian untuk diperiksa itu panjang ya, karena saya pernah di komisi banding, saya banyak teman-teman dekat pemeriksa ya, jadi saya tahu bagaimana proses yang harus dilakukan pemeriksa dalam hal pemeriksaan substantif ya. Jadi waktunya memang nggak bisa, kalau saya sih ya sebagai konsultan, saya bisa menyebut waktunya memang nggak bisa dipastikan berapa lama akan selesai gitu. Cuman ya seperti yang saya sudah sebutkan di video, pengalaman saya 1 tahun itu sudah paling cepat ya, 1 tahun sudah paling cepat. Range rata-rata 1-2 tahun lah sertifikat keluar. Tapi yang harus diingat lagi, seperti tadi saya sudah jelaskan ya Pak Riki, bahwa perlindungan itu dimulai dari pada saat Bapak mensubmit permohonan, saudara mensubmit permohonan di kolom yang disediakan oleh DJKI untuk proses pendaftaran merek. Nah pada saat itu proses perlindungan itu sudah dimulai jika nanti memang diterima. Kalau memang nggak diterima, permohonannya ya sudah berarti mereknya ditolak. Kalau diterima, perhitungan perlindungan 10 tahunnya kan sejak tanggal permohonan masuk, bukan sejak tanggal sertifikat keluar. Jadi seperti itu Pak Riki. Jadi kalau mau pelaku usaha di sini mau mulai usaha, nggak perlu nunggu sampai sertifikat keluar sebenarnya ya, karena kan pada lagi proses itu ya, pada saat proses itu perlindungan juga sudah mulai berjalan ya. Nah, tapi memang ada resiko kalau ternyata ditolak ya, kalau ada resiko kalau ternyata ditolak. Ya, jadi mungkin kalau pelaku usaha di sini mungkin bisa tanya ke konsultannya, prosesnya udah sampai di mana nih? Kalau misalnya sudah melewati pemeriksaan substantif ya, sudah mungkin sudah kodenya itu disetujui untuk diberi gitu ya. Itu maksudnya merek akan diterima, atau persetujuan direktur ya, kalimatnya suka beda-beda. Kalau dari notifikasi yang ada di account saya itu suka beda-beda. Nah, jadi setelah melalui pemeriksaan substantif itu tidak ada usul tolak, maka bisa dipastikan merek saudara akan diterima. Nah, kalau pada saat itu pelaku usaha ingin running usahanya, itu sudah bisa dilakukan karena ada waktu tunggu lagi nih dari proses perubahan status permohonan saudara yang disebut tadi ya, disetujui untuk diberi sampai sertifikat keluar, itu ada jeda waktu lagi yang waktunya nggak bisa dipastikan. Seperti itu. Saya bisa sharing Pak Anggoro. Ya, ini pengalaman praktis ya. Jadi salah satu tugas saya di business development pada waktu saya merintis karir di beberapa perusahaan farmasi besar, itu salah satu tugas saya adalah mengembangkan trademark, kemudian meregistrasikan. Jadi bagaimana membuat celengan trademark ya. Jadi untuk kelas obat dengan kelas terapi tertentu, misalnya untuk sakit pinggang, sakit kepala, itu disubmit, diregistrasikan ke Kemenhumkam, itu merek-merek yang visible untuk didaftarkan ya. Dari 10 mungkin yang diterima 2.
paling tidak sudah ada celengan 2. Jadi pada waktu mau introduce produk tertentu untuk kelas terapi tertentu, itu sudah ada celengan nomor trademarknya. Jadi nggak perlu mendaftarkan dari nol lagi ya. Jadi tinggal pilih trademark yang paling cocok apa, sudah tinggal registrasikan ke BPOM, nggak ada masalah ya. Jadi di bisnis perusahaan juga harusnya memulai itu ya, dan ini merupakan inisiatif yang baik kalau kita mempunyai celengan trademark. Jadi kalau mau mengintroduce jamu sakit pinggang, jamu sakit kepala, atau jamu masuk angin, sudah ada celengan nama yang bagus yang sudah kita pilih dan terdaftar ya. Jadi jangan menunggu ada produknya dulu baru kita daftarkan. Jadi bisa saja kita daftarkan dulu, karena tidak perlu harus ada ininya ya, produknya dulu ya, baru kita bisa daftarkan. Tetapi kalau sudah ada trademarknya didaftarkan, kan itu ada masa tenggangnya 10 tahun ya, dan juga ada kewajiban untuk memasarkannya juga. Nah itu kita tinggal pasarkan saja ya. Tapi apa yang disebutkan Ibu Rahmi tadi benar. Jadi kalaupun dalam proses administrasi, birokrasi tidak cepat mengeluarkan persetujuan, selama kita sebagai the first file, pengalaman saya nggak ada masalah. Karena tidak ada dispute dari pengadilan yang sudah diberikan kesempatan untuk selama 3 bulan atau 6 bulan untuk membuat bantahan. Nah itu sudah aman itu. Jadi selama periode tidak bantahan, ya sudah, tinggal menunggu saja surat keputusan dari Kemenhunkamnya ya. Boleh menambahkan Mas Anggoro dikit aja? Silakan Pak Ahmad. Ya, mungkin juga ini bisa jadi masukan buat Bapak Ibu. Mungkin tadi Pak Tito bilang ada celengan merek ya. Jadi kita punya merek. Jadi gini, terkadang kita lupa bahwa merek itu bisa diperjualbelikan, Pak. Ya, artinya gini ya. Artinya ada beberapa ini mungkin nggak hanya jamu aja, ada beberapa kasus yang lain yang pernah saya di teman-teman di kantor wilayah. Jadi banyak merek-merek yang nggak diambil sertifikatnya lah karena satu dan lain hal. Artinya satu itu pertama. Jadi bisa jadi mungkin saya bisa memperjualbelikan merek X misalkan dengan harga yang sangat fantastis. Itu bisa aja karena namanya jual beli atau jual beli. Kedua, apabila ternyata perusahaan kita pilot misalnya, mana merek itu kan juga pasti bagian dari pilotan itu. Nah itu bisa dapat harga yang lebih tinggi apabila sudah terdaftar. Itu kan menjadi apa? Yang trigger buat kita untuk kita daftarkan mereknya dulu deh. Artinya sambil jalan prosesnya gitu. Nah kemudian juga jangan sampai nanti tiba-tiba sudah dari saya bilang tadi lupa misalkan mendaftarkan, tiba-tiba udah ada yang daftarin, itu kan ya tentu akan makan waktu lama Bu Rami segala macam untuk memproses sampai merek itu dibatalkan di pengadilan. Itu pun kalau sampai tingkat pertama doang, kalau sampai kasasi kan bisa 2-3 tahun baru selesai gitu kan, apalagi kalau makan waktu dan biaya. Nah kedua ya terus selanjutnya ya itu tadi, jadikan merek itu sebagai investasi ya, artinya ya, hanya sekedar merek aja. Pengalaman saya sampai punya 300 merek yang terdaftar. Setiap tahun itu mungkin ada 20-25 yang harus di-renew ya. Memang ini investasi ya, investasi yang harus kita manage kalau bisnis kita mau berkembang. Jadi kalau bisnis kita itu nanti bukan hanya di jamu saja, bisa juga nanti ekspansi ke bisnis hotel atau bisnis yang lain. Nama itu bisa juga dipakai kalau cocok ya. Misalnya ada yang mendaftarkan merek air mancur, Pak. Pada waktu saya di air mancur, ada yang mendaftarkan merek air mancur itu atas kelas yang lain ya, hotel begitu, bukan kelas obat ya. Dan itu disetujui oleh Kemenhunkamp ya. Nah kelasnya berbeda. Kelasnya berbeda. Ya. Jadi mendaftarkan merek terkenal pada kelas berbeda pun ada peluang kalau motifnya baik ya, bukan untuk jual beli merek seperti disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Ya. Ini juga kalau yang saya lakukan itu bukan jual beli merek Pak, jadi lebih untuk kepentingan internal ya. Cuma ini ada kasus yang unik Pak, ya saya nggak nyebutin nama tapi ada salah satu influencer ternama, manajemen awalnya mendaftarkan mereknya Pak. Kemudian ada pihak lain mendaftarkan mereknya, kemudian pihak yang influencer ini mau beli mereknya gitu Pak. Ya tadi mungkin gara-gara lupa, hanya gara-gara Pak atau gimana, seharusnya 1,8 ya untuk daftar merek, nah itu harus nembus sekian ratus juta Pak. Itu kan hanya gara seperti itu, lain itu saja. Artinya teman-teman sini dari awal itu sudah punya konsep atau setidaknya tadi berusaha buat celengan merek lah. Artinya kalau terjadi apa-apa setidaknya kita udah punya. Walaupun mungkin di undang-undang ada jangka waktu penggunaan Pak ya. Cuma artinya kan penggunaan itu kan nggak, kalau jamu mungkin cepat ya produksi ya. Artinya nggak sampai tahunan kosong, paling hitungan setahun 2 tahun mungkin muncul produk-produk baru yang bisa digunakan merek. Pengalaman saya gini Pak Ahmad. Jadi merek yang sudah didaftarkan tapi belum didaftarkan justru diminati oleh industri farmasi besar. Bahkan mereka merayu-merayu, tolong dong nanti kita ada kerjasama apa. Tapi di baliknya itu saya menangkap dia mau membeli merek itu. Tapi manajemen tidak melepaskan ya, karena
karena merek itu bagus untuk future product ya. Tapi kan bisa ada mekanisme lisensi, Pak. Ya, karena sudah didaftarkan dulu, first to file-nya adalah company kita. Betul. Kan company lain yang mau masuk ke situ, tapi karena lafalnya mirip-mirip itu ditolak oleh Haki. Jadi dia meng-approach kita untuk boleh dong kerjasama, ada sharing apalah begitu. Kita melihat plus minusnya lah. Tapi kalau kita tidak punya bisnis, ini punya peluang, itu bisa jadi duit juga ya Pak Ahmad ya. Ya, kan ada mekanisme lisensi Pak, lisensi penggunaan merek kan bisa Pak menggunakan lisensi merek yang kita punya untuk kerjasama nanti dapat royalti. Ya, kita yang memberikan lisensi atas merek yang kita miliki itu Pak. Betul. Ya, artinya kan kita juga punya mau daftarkan merek itu juga bukan etika tidak baik Pak, kita juga punya tujuan baik. Artinya kita mengamankan merek kita bagus sambil produk-produk kita siapkan untuk. Ya, paling tidak kita memberikan goodwill atas goodwill yang kita miliki ya Pak ya. Karena dalam kasus-kasus besar juga Pak Ahmad, industri yang mereknya bagus tapi yang dikatakan tadi karena siklus bisnis menjadi turun, itu investor nggak mau membeli company-nya Pak, tapi mau membeli brand-nya. Jadi tidak ada liabilities karyawan, pensiun, hutang, brand-nya yang dibeli dan itu besar Pak. Dan itu banyak kasus management cases jualan brand karena company-nya secara company bisnis sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan bisnisnya, pilot, nah brand-nya yang dijual Pak. Betul Pak, itu memang banyak terjadi Pak, dan itu ya mungkin peluang yang bisa kita coba. Artinya celengan merek itu harus dimulai dari awal Pak untuk antisipasi hal tersebut. Kan memang kita jual, nanti kita menggunakan merek kita, siapa tahu gini. Makanya ada saya waktu ngobrol sama saya Pak, jadi merek itu mungkin di tangan A nggak hoki Pak, betul hoki di tangan B nih. Nah itu kita nggak tahu nih begitu kan, artinya hal tersebut kan bisa menghasilkan sesuatu bagi ke depannya. Kalau kita lisensikan dapat royalti bisa sampai ke anak cucu Pak, kalau dia sudah mengglobal brandnya malah ya. Betul Pak. Karena produk yang ada mereknya dan produk yang ada mereknya lebih berharga yang ada mereknya. Benar Pak. Saja Pak, terima kasih. Dan kalau mereknya sudah dimiliki Pak, jangan lupa perpanjangannya. Iya, betul. Nanti hilang lagi otomatis Bu. Kalau bisa ya 6 bulan sebelum habis. 6 bulan sebelum dan 6 bulan. Soalnya kalau lebih dari jangka waktunya ada bayar lagi Bu ya. Iya, karena ya kita pernah juga ngalamin cuman berapa bulan gitu ya, mati punya klien, atau udah ada yang masukin. Ya, jadi kita harus mengajukan bersurat jadinya ke DJKI. Kalau saya punya sistem Bu, sistem warning. Jadi 6 bulan sebelum expired itu sudah klip langsung renewal Bu. Renewal ya, penting betul. Pak renewal. Tadi lupakan. Yang saya lupa itu penting sekali. Iya. Baik, sepertinya lagi seru nih. Ya, bahkan di perusahaan besar ada satu petugas khusus Pak untuk memanage trademark ini. Jadi kerjaan dia hanya renewal, bikin desain. Dia juga mempunyai kemampuan grafis. Pokoknya pendaftaran baru, renewal, dia semua tuh yang lakukan Pak. Dan itu gajinya gede Bu. Ada. Iya, kalau kami klien kami yang ingatkan Pak. Jadi kamu tadi cek mana yang mau habis. Karena di situ confidentiality-nya tinggi, jadi gajinya gede Bu. Karena ini juga terkait dengan pidana Bu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jadi kalau misalkan kita lupa perpanjang dan ada kasus pidana, itu menjadi bumerang buat kita. Karena jangan mereka sudah tidak dilindungi lagi, itu jadi ya sepele tapi efeknya domino kemana-mana nantinya. Kalau kita lupa memperpanjang merek, terkait dengan lisensi atau perjanjian dengan pihak ketiga pun akan berpengaruh juga kalau merek kita lupa diperpanjang. Iya. Baik. Ini mohon izin Pak, saya tadi ada hal yang saya lihat cukup menarik nih. Ketika soal merek terkenal yang telah didaftarkan lagi dengan pelafalan yang sama, tapi di kelas yang berbeda dan dia diterima gitu. Tuh beberapa pengalaman juga saya dapat tuh. Jadi hal yang seperti itu tuh ada yang tidak diterima, justru malah ditolak. Sekalipun dia di kelas berbeda nih, tapi namanya sama. Mungkin kayak contoh yang dikasih tadi kan air mancur yang awalnya jamu, mungkin dia daftar di kelas yang berbeda hotel tapi diterima. Nah, namun di beberapa kasus juga hal yang seperti ini pun ditolak oleh tim pemeriksa. Itu gimana kira-kira tanggapannya? Terima kasih untuk Pak Victor, Pak Ahmad, dan Bu Rahmita. Cocoknya Pak Ahmad tuh Pak. Ya benar Pak Ahmad ya, ini yang harus dijawab. Kalau di kasus lain seperti yang tadi Pak Victor contohkan, air mancur beda kelas bisa diterima. Tapi ada lagi kasus beda kelas jauh padahal kelasnya nggak bisa diterima. Nah mungkin Pak Iqbal bisa kasih bocoran alasannya apa ya? Masih mute Pak.
Iqbal masih mute, maaf. Oh, sorry. Ya, terkait dengan ini memang unik Bu ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan merek terkenal. Artinya ada yang tadi dikabulkan, ada yang ditolak segala macam. Karena untuk definisi merek terkenal pun juga nggak sembarangan Bu. Ada aturannya. Coba nanti ini kebetulan saya ada kawan saya ada perkara di Semarang terkait dengan merek. Saya coba minta dikirimkan jawabannya, mungkin bisa terkait dengan definisi merek terkenal, bahwa untuk menilai suatu terkenalnya merek, suatu merek terdaftar harus mengacu pada kriteria merek pada pasal 18 ayat 3 Permen Kumham nomor 67 2016 tentang pendaftaran merek, yang menyatakan bahwa dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan satu, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal. Kedua, volume penjualan. Tiga, pangsa pasar. Empat, jangkauan daerah, jangka waktu penggunaan, intensitas promosi atau pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Itu menjadi acuan untuk menilai itu layak atau merek terkenal atau tidak. Memang ada beberapa kasus yang yaitu ditolak, kayak mungkin yang kayak ada kasus IKEA Bu ya, mungkin Bu Rahmi pernah IKEA yang bagian dikabulkan sebagian ini. Terus mungkin Ibu kenal Pak Beni Lawan yang dari Surabaya BMW Bu, itu kan itu dikabulkan. Jadi tahu saya beliau Pak. Ya, pengalaman saya Pak Ahmad, kalau global brand itu memang nggak mudah untuk seseorang mendaftarkan. Ya. Kalau misalnya saya gitu di Indonesia belum didaftarkan merek Tesla gitu, nggak bisa saya mendaftarkan Tesla itu di Indonesia karena itu sudah menjadi global brand ya. Walaupun di negara kita belum didaftarkan pada saat tertentu. Tapi ada kasus mungkin wafer Superman Bu ya, mungkin pernah dengar kasusnya Bu ya. Superman itu kan, ya. Itu kan milik orang Indonesia akhirnya Bu. Jadi mereka tidak boleh menggunakan. Jadi nggak, artinya kembali lagi kepada pemeriksa Pak. Pemeriksa itu mengambil dasar seperti apa. Nah mereka kan punya hak prerogatif nih dalam menilai. Tapi sepanjang mungkin tidak dikasih sama atau mungkin tidak, artinya ada pertimbangan lain mungkin bisa dikasih. Jadi memang ini suatu yang unik sekali, dan mungkin kalau kita lihat webinar bahas merek terkenal juga mungkin bisa banyak kali yang mengadakan seminar atau contohnya itu Pak yang crispy donat itu Pak ya. Crispy donat. Ya itu kan terpaksa dia harus beli itu pemiliknya dari Indonesia, walaupun itu sudah kategorinya brand internasional ya, global brand, karena dia terdesak waktu untuk launching di Indonesia ya. Ya itu kan bisa jadi kan kembali tadi akan terjadi transaksi jual beli Pak menggunakan merek itu kan. Tapi setidaknya memang kalau memang untuk pendaftaran merek ini kita di challenge kreativitas kita Bapak Ibu. Jadi pilih merek-merek yang unik atau apa yang memang tidak ada sebelumnya, atau memang ini. Tandanya misalkan mau menggunakan merek dari ada kemiripan dari merek di luar pun nggak sembarangan, ada gaya panduannya yang kayak tidak terjadi atau tidak ditolak oleh pemeriksa. Karena kan seandainya pun misalkan kita dapat nih mereknya nih misalkan di kelas berbeda, bukan berarti kita tenang Bapak Ibu, kita tidak tahu mungkin akan ditutup atau digugat oleh mereka atau apa. Jadi artinya segala kemungkinan pasti akan terjadi pada saat kita misalkan mereknya dapat nih mereknya nih. Nah, kemudian kita usaha karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah nanti akan digugat oleh pemilik merek yang sama yang dari luar negeri melalui perwakilan Indonesia atau tidak. Itu kita tidak. Tapi yang jelas kalau misalkan merek kita sudah dapat nih, berarti berdasar pertimbangan pemeriksa mengindikasikan bahwa merek ini layak diberi. Nah, pertimbangan tadi kelasnya berbeda, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalau diberi itu tidak mengganggu dari core bisnis dari pemilik merek yang seperti itu. Mungkin itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, berarti tergantung dari subjektivitas pemeriksa terhadap pengetahuannya ya Pak, terhadap merek-merek luar dan putusan pengadilan. Ya, karena mereka kan pemeriksa itu kan mendapatkan training ya, artinya terkait dengan merek dan sebagainya. Jadi prerogatif mereka untuk menilai apakah merek yang didaftarkan itu entah merek terkenal atau merek yang biasa pun layak atau tidak diberi. Baik, kira-kira ini karena sudah dibatasi oleh waktu, kira-kira mungkin dari para pembicara, para narasumber untuk bisa memberikan closing statement-nya masing-masing. Mungkin dari Pak Iqbal dulu ya. Untuk closing statement-nya Pak, dipersilakan. Ya mungkin singkat aja. Jadikan uang yang dimiliki oleh kita sebagai investasi di masa yang akan datang. Karena itu akan penting sekali. Karena apa? Karena tidak hanya berefek bagi kita, tapi bagi juga bagi perkembangan bisnis kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Victor mungkin. Ya, terima kasih Pak Moderator, rekan-rekan pemateri dan Bapak Ibu sekalian. Kami berharap dengan webinar pada sore hari ini bisa memberikan insight yang baru, ide yang baru, betapa pentingnya trademark ataupun rahasia dagang itu dalam kelangsungan dari bisnis kita untuk berkembang, bahkan menjadi global bisnis yang sustain. Jadi branding itu sangat penting. Produk yang sederhana pun kalau kita branding
dengan baik, ada produk identity yang spesifik, diferensiasi dengan produk lain, dan dilakukan promo dengan baik, itu akan menjadi potensial untuk berkembang lebih besar. Jadi perkembangan sales suatu produk itu harus dijamin dari segi legal aspeknya, yaitu dari segi patennya. Jadi paten ini sangat penting sebagai investasi ya, karena ini merupakan intangible asset bagi perusahaan. Jadi managelah brand ini dengan baik, didaftarkan dengan baik, sehingga dengan demikian akan menjamin kelangsungan bisnis kita pada masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk closing statement-nya dari Bu Rahmita, persilakan untuk closing statement-nya Bu. Ya, dari saya selalu mengingatkan, lindungi merek saudara sedini mungkin sebelum terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena bersedia di awal itu lebih baik daripada berusaha di kemudian yang membutuhkan effort lebih banyak. Jadi mari sadari bahwa merek itu penting dan harus didaftar supaya mendapatkan perlindungan. Baik, terima kasih Bu Rahmita untuk closing statement-nya. Diskusinya memang sangat banyak materinya ya, tapi masing-masing materi dari pembicara juga makin memberikan pengetahuan lebih pada kita untuk lebih peka atau lebih paham dan lebih perhatian tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita memulai usaha. Sekian dari kita, dan dari saya secara moderator, saya Anggoro Adi Priambodo. Acara saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Anggoro, para hadirin sekalian. Akhirnya seluruh rangkaian acara webinar perlindungan merek dan rahasia dagang untuk produk jamu di pasar nasional telah kita lalui bersama. Semoga acara hari ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan senantiasa membawa kita untuk masa depannya yang lebih gemilang. Untuk peserta dari GP Jamu akan mendapatkan kesempatan berkonsultasi bersama SIPAR melalui WhatsApp Group. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengisi presensi link yang telah kami sediakan pada kolom chat. Saya Irfan Zaldia, mewakili SIP Institute, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Nantikan informasi mengenai acara-acara selanjutnya melalui Instagram kami @sip.institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.